Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini kita kedatangan mahasiswa KKN yang kemarin di Desa Gandusari. Oke, gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat lah, Sehat. sehat. Syukur Karim. Boleh lah perkenalan dulu. Siapa namanya Mas? Perkenalkan, nama saya Rafli. Wah, aku lali. Aku Andra. Saya Ikrimah. Oke, kemarin waktu pas KKN, proker apa aja sih yang kalian jalankan? Kalau Ah, proker itu lumayan sebenarnya lah. banyak lah. Lumayan. Yang kayaknya agak gimana gitu ya? Nggak besar amat sih, kayak yang penting, nggak penting banget sih, tapi ya yang gimana gitu lah. Oh, ini ya abate kemarin. Yo, Pembagian ini obat demam berdarah. Itu gimana sih? Abate. Apa nih? Maksudnya kayak kan, kenapa kalian mengambil abate? Karena kan posisinya ini musim Musim hujan. Jadi mau nggak mau kan biasanya banyak nyamuk. Banyak Dan jenis. biasanya bersarang di bak mandi. Mandi. Terus kayak yaudahlah kita bikin sesuatu yang bisa Bisa mencegah. Istilahnya dia mencegah. Larva-larva nyamuk DB itu. kan. Itu sistemnya gimana sistemnya? Kayak kalian adain kayak seminar atau gimana? Atau cuman bagiin aja? Jadi sistemnya cuma bagiin obat dari rumah ke rumah kan. Nanti sekalian dikasih cara pemakaiannya. Oh, berarti memberikan contoh gitu ya Mas kemarin? Yoi. Oh, oke. contoh. Oke. Banyak manfaat. Iya. Kita secara tidak langsung nih datang ke rumah warga. Nah, dikasih itu kalau obatnya kan berbentuk bubuk. Dari situ kita jelasin bagaimana caranya pemakaian untuk obat tersebut. Jadi kan kemarin kita beli itu yang langsung kiloan. Itu lebih hemat kan. Ya. Jadi kita bungkus di plastik masing-masing. Nanti setiap rumah itu kasih 2 ABT. Nah, nanti dikasih tutornya caranya pemakaiannya itu dengan menusukkan jarum ke dalam plastik itu Plastik. tadi. Ke plastik lalu ditaruh bak mandi ya Kak? Iya, gitu. Manfaatnya? Sebenarnya gak 2 sih. Tergantung jumlah kamar mandi. Oh iya. Kamar mandinya 1 kasih abad 2 nanti Kak. Manfaatnya banyak banget juga Kak. Di antaranya kayak mencegah Perkembangan larva larva nyamuk. Jadi umur nyamuk itu jadi lebih pendek. Lebih pendek. Lebih cepat mati lah. Tapi abadi kan ada umurnya Kak, kadaluarsanya Kak. Iya. 3 bulanan itu. Nah, Lumayan lah. Lumayan lama. Sama itu ya pemakaiannya itu kemarin di bak mandi buat 1 bulan ya? Apa 2 bulan? Itu kemarin. Enggak, itu buat 3 bulan masa kadaluarsa. Sampai 3 bulan. Sampai 3 tapi bulan kan itu aku kemarin nggak tahu sedikit. kan. Jadi tak omongin 1 bulan. Maka dari itu kan kemarin si Andra bilang, Pak, ini jangka waktunya itu 1 1 bulan. bulan. Soalnya kan aku ngawur kemarin. Itu ya. Tapi sudah diklarifikasi ya Kak. Ternyata. Udah diklarifikasi ke warga. Aman. Nah, itu kan dimasukin ke bak mandi ya? Bak mandi. Itu aman nggak sih? Kan buat minum, buat Oh. masak juga kan? Iya. Aman kok Kak. Aman. Aman. Ya nggak aman Emang- paling uangnya sih. Oh, uangnya. Aman. Yang penting nggak dimakan langsung. Iya. Aman lah. Emang baunya agak aneh sih abate Iya, itu. soalnya Tapi kan baunya kan aneh ya. Terus tapi dimasukin ke ke bak. air. Itu kan. Tapi aman. Mungkin itu sih Kak. Apa? Penjelasan tentang abate yang sistem proket dari kita kemarin. Iya. Sistemnya itu kita pembagikan rumah Membagikan persatu, memberikan contoh seperti itulah. Bukan contoh, terus kalau ada yang nggak tahu itu kalian langsung praktek, maksudnya nggak langsung ke rumah, kan kalian ke rumah itu kan dari setiap itu kan Iya, setiap rumah ke rumah per kakak lah itu nanti. itu kalian membagi kan ada banyak kan, jadi Iya. kalian dibagi atau satu ikut semua gitu kan? Jadi kemarin itu dibagi 2 kelompok kan. Kan ada rumah sebelah kanan jalan, sebelah kiri jalan. Lah dibagi 2 kelompok, yang satu kanan jalan, yang satu kiri jalan. Nah, kalau sawah gimana kirinya? Oh iya ya. Ya sawah juga usah dikei. Sawah harus dikasih lah. Airnya sawah. Manfaatnya apa tuh? Buat harusnya kan di sawah.
Oh, sama nggak bisa kak. Ya kakao kan bisa menyuburkan tanah. Oh gitu ya, berarti sekarang merambah seperti itu ya. Itu enggak menyuburkan Mematikan tanah, itu tumbuhan. mematikan apa? Tumbuhan. Burung kan? Burung. Burung sama apa? Kurung. Itu loh yang kecil-kecil itu apa namanya? Capung. Kecoa. Oh iya, kecoa. Udah kembali ke topik. Ya udah, ini kan udah ngobrol tuh tentang proker yang kemarin Abate. Iya. Ya mungkin cukup lah untuk kita bahas yang ini. Mungkin lanjut yang lain. Oh, proker selanjutnya ya? Iya, proker selanjutnya. Kan ada banyak kan, gak cuma ini aja. Oh, iya. Oke, lanjut. Lanjut. Kalau ini selanjutnya dari proker apa? Dari proker UMKM bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Sebelumnya perkenalan dulu lah. Coba dari masnya, siapa masnya namanya? Nama saya Unha. Oke. Terus? Nama saya Aulia. Nama saya Ami. Oh, Ami. Ami, oke. Di sini kami dari proker UMKM, salah satu proker yang ada di bidang ekonomi. Nah, ekonomi. Yang ada di dusun mana? Sencangaan. Itu ada UMKM apa aja toh? Untuk UMKM-nya Banyak. ada apa aja? Ada keripik mie, payak peto, terus Payak juga peto. ada besek, kerajinan besek gitu. Kalian besek. Iya. Kemarin wawancara langsung atau kalian ikut buat atau gimana? Kita sempat ya wawancara salah satu UMKM di situ yaitu keripik mie, dan juga kita lihat proses pembuatannya. Mungkin ada videonya? Ya, Kita juga sempat wawancara juga sama ownernya. owner dari keripik mie-nya. Ada videonya kan? Ada Ada. setelah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliana Khoria dari KKN Posko 68 UIN Salatiga. Di sini saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu tentang usaha yang Ibu dirikan. Ya. Boleh tahu sebelumnya nama Ibu siapa? Siti Roika, biasa dipanggil Ika di sini. Untuk nama usaha Ibu sendiri? Alika Snack. Alika Snack. Iya. Kapan usaha itu didirikan? Mulai tahun 2020 ya. 2020. Oh, berarti waktu COVID. Covid ya, waktu Covid. Untuk bahan pembuatan itu sendiri, bahan utamanya apa? Tepung tapioka sama mie. Iya. Biasanya kalau per hari itu menghabiskan berapa kilo? Saya kalau paling banyak buat itu 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo per hari menghasilkan berapa piecesnya? 3 kilo itu kalau dibuat 1 kilo itu kalau dibuat 200 gram itu bisa jadi berapa tadi? 10 ya, 10 sampai 15 kadang. Itu per Iya. 200 gram. Iya. Ada tidak hambatan Ibu selama mendirikan usaha keripik? Ada kalau pas rame mungkin buatnya keteteran ya. Dari bahan bakunya juga minyaknya suka naik. Sekarang kalau yang naik itu malah tepung tapiokanya. Harga 10.000 sekarang menjadi 15.000. Minyaknya juga naik. Ini nanti kalau Lebaran ini bingung nih mau jual berapa. Yang kemarin terakhir jual 1 kilo 50.000. Mungkin kalau yang sekarang naik ya, soalnya bahan bakunya juga naik. Ya, mengikuti bahan baku. Harganya ya, Bu? Iya, harganya. Turunnya. Iya, naik turunnya. Kalau untuk apa yang membuat Ibu tertarik membangun usaha keripik mie? Yang tertarik pertama pengen bantu ekonomi keluarga, pengen bantu suami. Meskipun nggak banyak ya, cuman buat jajan anak. Yang kedua, ngomong sambil punya usaha itu cita-cita saya itu ngomong sambil punya usaha. Jadi bisa ngawasin anak, bisa usaha, bisa beberes rumah, pokoknya apa yang bisa kita lakukan di rumah dan juga menghasilkan uang gitu aja. Untuk pemasaran Ibu sendiri itu dijual sendiri atau dititipkan ke warung, supermarket atau? Cara jual saya itu saya jual titipkan ke warung-warung. Sistemnya nitip ya ke warung itu pertama kali saya nitip dulu. Nanti 1 minggu atau 2 minggu saya tengokin lagi jualannya. Kalau habis ya alhamdulillah, kalau enggak ya saya ganti lagi dengan yang baru gitu. Nanti gitu cara pertama saya jualan kayak gitu.
juga banyak kok yang datang kemari langsung beli. Iya. Kalau boleh tahu Ibu, apa sih yang membedakan produk Ibu keripik mini dengan keripik-keripik yang lainnya? Oh, yang membedakan ya terutama terbuat dari campurannya dari mie. Yang kedua saya lebih pede itu karena sekarang saya udah pegang halal, sertifikat halal sama sudah punya PRIT ya. Sudah ada ini satu kekuatan bagi saya untuk bisa memajukan supaya usaha saya menjadi lebih maju dan untuk bisa ini mensejahterakan lingkungan di sekitar ya, ibu-ibu di sekitar rumah supaya kalau usaha saya maju, saya pengen narik ibu-ibu di sekitar rumah supaya bisa ikut ngembangin usaha saya, membantu produksi usaha saya. Itu cita-cita ke depannya. Berarti apa rencana Ibu untuk mengembangkan usaha Ibu sendiri? Ini masih di tahap modal ya. Yang pertama harus berani modal. Kalau udah berani modal, saya rasa bismillah udah ini. Sama alat yang tadi saya bilang spinner itu saya belum punya. Jadi tingkat keawetan makanan itu jadi kurang lama kalau nggak dikasih peniris minyak itu spinner itu. Kalau ini nggak dikasih spinner cuman tahan sampai 1 bulan. Nanti sudah bisa tengek ya. Sudah kurang enak. Tapi kalau di spinner itu katanya hampir 3 bulan sampai 4 bulan itu masih bisa bertahan. Keawetannya itu masih bisa bertahan. Ya, jadi usaha yang ingin saya dahulukan ini gimana caranya saya punya spinner dulu nanti ya sekarang baru jalan lah ya nggak pakai spinner tapi tetap ada usaha untuk nabung buat beli spinner. Doakan. Ya. Dari video tadi itu kita di situ juga ikut membantu. Terus untuk proses pembuatannya juga keripik mie itu apa ya termasuk gampang gitu. Soalnya kan itu bisa memakan waktu 2 hari. Biasanya kan 2 hari pembuatan untuk bikin adonannya itu biasanya harus dari sehari sebelumnya. Kemudian untuk proses penggorengan pengemasan itu biasanya dilakukan di hari setelahnya. Soalnya kalau kayak bikin dalam waktu sehari itu biasanya gagal produknya gitu. Pemasarannya juga ya susah ya. Kan Iya. butuh sertifikasi halal juga kan? Iya. Dan alhamdulillahnya juga Bu Ika sudah memiliki Sudah. halal, cuma karena itu kan kalau biar tahan lama keripik mie sendiri harus pakai alat spinner. Itu kayak penirisan minyak. Jadi lebih lama tahan, bisa 3 bulan karena ini kan nggak ada. Jadi masih tahan 1 bulanan. Paling lama 1 bulan ya? Iya, paling lama 1 bulan. Itu tiap hari produksi atau kalau ada yang pesan aja? Biasanya Tiap hari. Terus dititipin ke kemasannya kan dititipin ke warung-warung. Kalau untuk ke toko-toko besar itu dari Bu Ika sendiri belum berani. ya karena belum ada alat spinner tadi karena bisa belum lama tahannya. Kalau nggak ada itu tuh nanti makanannya jadi nggak soalnya kan nggak pakai pengawet. Iya, kalau Salah melempem itu ataupun bahannya kayak apa ya? Jadi kayak kalau tengik. kata Bu Ika tengik gitu baunya. Oh iya. Sistemnya kemarin gimana? Kalian langsung datang ke situ ikut buat atau kita ikut buat, kita ikut proses pembuatan, penggorengan sampai ke pengemasannya pun kita ikut sertakan dalam hal itu. kan kemarin katanya Ikanci bilangnya 2 hari kan? Iya. Terus kalian ikut selama 2 hari atau enggak gimana? Sebelumnya udah ada adonan yang dari Bu Ika sendiri yang buat, jadi kita tinggal lanjutin proses kayak motong adonannya, goreng. Tapi kita juga diperlihatkan dari awal sampai cara akhir. ngadoninnya gimana. Dan kebetulan emang itu yang punya usahanya salah satu guru TPQ di sana di Dusun Cangaannya. Jadi kita udah lumayan akrab ya. ramah juga orangnya tuh suara senyumnya. Iya. Enak ya? Iya enak. Enggak canggung Kan gitu kalau kan? orang yang kayak orang yang sepaneng gitu kan kalau kita ngajak ngobrol juga rikuh kan. Iya. Tapi kalau begitu tuh ramah banget. Datang berani. Terus manfaat dari itu UMKM itu kan juga bisa meningkatkan keterampilan berwirausaha di warga Dusun Cangaan juga kan, terus meningkatkan ekonomi juga buat Dusun Cangaan, salah satu keluarga juga Bu Ika.
dia dapat apa ya, memajukan kualitas produk lokal juga, itu kan salah satu produk homemade. Jadi ya bisa memajukan produk-produk lokal. Siapa tahu nanti udah bisa apa, all shop gitu loh. Kan Iya. saat ini kan Itu juga masih offline, Iya, offline masih store, di motivasi warung. warga-warga yang lain juga kan, biar kreasi, biar kreatif, biar inovatif gitu kan. Terus kemarin pas proker itu sistem apa aja sih yang kenapa kalian membuat proker itu gitu? Ini apa, dari kelompok kami sendiri kan tuh ada beberapa bidang. Salah satu ada bidang ekonomi. Dari bidang ekonomi ini kami tertarik untuk menyorot UMKM yang ada di dusun Cangaan itu. Salah satu UMKM-nya kan itu ada keripik mie. Keripik mie itu sendiri, kenapa kami mengambil keripik mie? Karena kami udah kenal lebih dulu dengan ownernya Bu Ika itu salah satu guru ngaji di TPQ di sana. Kita kan juga ngajar TPQ ya gitu. Itulah alasan kenapa kita mengambil keripik mie sebagai salah satu UMKM yang kita ambil sebagai salah satu proker. Terus manfaat dari proker. Manfaatnya banyak banget tuh. Wah, apa aja tuh? Nah, dari kalian itu loh. Ya salah satu contohnya meningkatkan kualitas produk lokal lah kayak gitu. Terus juga meningkatkan apa ya, jiwa berwirausaha di warga dusun Cangaan juga kan. Beri dampak yang positif juga buat warga-warga di sana, buat Iya. perekonomian di sana. Jadi motivasi juga buat yang lain, itu kan salah satu usaha rumah tangga, jadi bisa jadi motivasi juga buat yang lain, buat majuin produk-produk ini sendiri, dusun sendiri. Terus kendala apa yang mungkin dari kalian waktu mengerjakan proker dan kendala dari itu Ibu yang buat? Paling kan kendala awalnya itu adonan ya, soalnya kan kita kan tag wawancara tuh agak lumayan mepet. Terus pas bikin adonannya tuh Bu Ika itu menawarkan kalau misalkan ingin melihat proses pembuatan, nanti saya buatkan adonan yang udah jadi gulungan, udah keras, biar tinggal dipotong-potong aja gitu. Ya paling itu aja, soalnya kan adonan kan harus ditinggal semalam dulu. Cuma kita tuh kemarin agak mepet sama waktu, jadi ya itu paling kendala di adonannya aja sih, proses pembuatan. Kalau dari ibunya mungkin susah masarinya atau belum ada channel atau gimana? Kalau dari ibunya sih ini Pemasarannya udah, cuma di warung-warung kecil gitu, belum berani dipasarkan ke yang gede-gede karena kan ya tadi udah dibilang Alat spinnernya belum ada. jadi semua masih pakai manual, alat rumah tangga yang ada di rumah belum bisa pakai yang canggih-canggih gitu, belum berani. Tapi kalau buat kayak yang kayak legalisasinya itu udah terdaftar. Dan itu memakan biaya cukup mahal juga ya. Hanya Kemarin berapa kata nih? Kalau 2 juta apa itu berapa? kalau untuk biaya kurang Kalau dua. kalau nggak salah denger ya, aku bilangnya tuh Bu Ika tuh sampai ngeluarin modal 2 juta buat itu legalisasi gitu. Sebelum legalisasi juga banyak proses yang harus dilalui sama Bu Ika, kayak dilihat bahan-bahannya, alat masaknya apa aja, sampai Bu Ika tuh, sampai owner sendiri pun kemarin misahin kayak sendok-sendok itu pun nggak boleh terkontaminasi sama yang lain gitu. Kayak sendok micin sama garam itu berbeda, nggak boleh jadi satu. Dari pas proses legalisasi itu kayak dikasih tahu kalau untuk pembuatan prosesnya itu, untuk tempat-tempatnya itu benar-benar harus steril, harus bersih, nggak boleh jadi satu. Sekalipun cuma sendok pun itu harus pisah. Betul. Itu berapa hari pembuatan itu? 2 hari. 1 malam. 2 hari 1 malam. Tiap hari produksi berarti? Tiap hari produksi. Produksi yang buat titip-titip warung gitu. Selama pas produksi itu kadang berapa pieces gitu setiap harinya atau tergantung bahannya? Kurang nggak nentu sih ya, kayak tergantung bahan juga sih, tergantung bahan yang ada. Ya udah nih, kan udah ngobrol banyak ya, udah tahu tentang sistemnya gimana, kendalanya apa aja, terus ada manfaatnya apa aja. Ya udah, kita cukupkan untuk pembahasan kali ini. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke. Nih selanjutnya dari proker yang terakhir.
Proker apa nih yang kalian jalankan? Tadabur alam. Beralam. Sebelumnya perkenalan dulu lah, biar suasana cair gitu kan, nggak sepanang banget ini. Oke, dari mbaknya namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Nurul Fadila, bisa dipanggil Nurul. Oke, mbaknya? Saya perkenalkan nama saya Nurinaya, bisa dipanggil Naya. Oke, yang terakhir masnya paling ganteng nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Aprianto. Oke, Muhammad Rizky Aprianto ya. Panggilnya Yanto. Panggilnya Mas Rizky. Oh, Mas Rizky, oke. Tadi prokernya Tadabur Alam. Kenapa ambil Tadabur Alam? Kenapa kami ngambil program Tadabur Alam? Itu karena mayoritas warga Dusun Cangan itu beragama Muslim. Jadi kami mengambil apa? Membuat program kerja itu Tadabur Alam. Juga menyesuaikan sama tema yang diberikan kampus, yaitu moderasi beragama. Oke. Latar belakangnya. Terus apa sistem? Mungkin kayak sistemnya itu apa aja? Ketika kalian menjalani proker, ya apa aja yang kalian lakukan gitu loh? Ada acara apa aja di situ gitu? Di dalam Tadabur Alam itu kita mengadakan 3 perlombaan. 3 perlombaan itu beda-beda pos. Ada pos pertama yaitu tabrakan tahu, yang kedua itu Aku yang belum. yang ketiga siapa aku. Nah, Bisa dijelasin lah, itu tabrakan tahu itu apa? Itu kayak kegiatannya apa gitu loh? Nah, tabrakan tahu itu adalah sudah cermat yang memperlombakan anak TPT dalam mengulang kembali apa yang mereka dapatkan gitu. Terus ada paku nyemplung, itu gimana cara mainnya gitu? itu baku nyemplung tujuannya ya buat senang-senang agar mereka tidak mereka kan jadwal ngajinya itu setiap hari kecuali hari Jumat. Nah, bagaimana kita biar nggak sumpek kita belajar terus di dalam kelas, kita mengadakan lomba juga untuk senang-senang. Lomba paku nyemplung itu terdiri 6 orang ya yang bermain itu, yang satu mengarahkan, yang 5 orang diikat sama tali, yang tengah-tengahnya ada paku. Pakunya itu nanti dicemplungin, siapa cepat dia yang menang. Terus yang ketiga tadi apa? Siapa aku? Siapa aku itu gimana? Untuk siapa aku itu hanya melatih daya ingat juga untuk mereka. Karena hanya memperagakan, misalnya kayak hewan-hewan. Nanti ayam dari segi suaranya, atau mungkin dari gayanya ayam itu gimana, mungkin dari gajah ciri-cirinya gimana gitu. Dan seperti itu, terus nanti di akhir nanti disebutkan gitu. Hanya melatih kecepatan mereka juga untuk anak-anak TPT. Kan ngejalan itu kan anak-anak ya. Itu kita umur berapa aja tuh? Dari umur berapa sampai berapa yang ikut waktu pas ada beralam? Untuk kisaran anaknya itu kita aja semua. Sedangkan pada anak-anak TP itu ada dari yang TK sampai kelas 6 SD. Kendalanya ketika kalian melakukan kegiatan tersebut apa? Untuk kendala itu mungkin dalam pengaturan anak-anak ya. Soalnya itu masih ada anak TK. Kan cenderung anak TK itu mereka lebih suka kayak pergi sendiri. Jadi kadang ayo gini, mereka lari-larian lah atau gitu. Gak mau atau gimana gitu. Mungkin kendalanya di situ sih, Mbak. Asik dengan dunia sendiri. Lagi pula juga hari H itu baru ditentukan kelompoknya. Jadi ricuh dengan pembentukan kelompok, ricuh juga untuk pengantaran sampai tempat wisatanya. Berhubung dusun kami itu emang dekat dengan tempat wisata namanya Seleker. Pas waktu kemarin ngadain kegiatan tersebut, hanya kalian aja atau ada pihak lain yang ikut kayak mungkin ustazah atau siapa gitu? Untuk pihak itu sendiri itu kami juga meminta bantuan dari pemuda sana untuk biar juga bisa mengkondisikan anak-anak, terus menjadi tanggung jawab per kelompoknya juga untuk remajanya. Terus untuk ibu-ibu TPK mereka juga diikutsertakan semua biar melihat prosesnya bagaimana dari awal sampai akhir.
mereka beliau-beliau juga mengikuti perlombaan juga. Jadi kami mengadakannya. Setelah acara kegiatan tersebut itu hanya acara senang-senang atau setelah ada lomba, kan ada lomba ya, pasti ada hadiahnya ya. Itu langsung dibagikan atau gimana? Kan itu juga ada acara TPQ kan. Nah, itu langsung Untuk hadiah kita mengadakan pembagian hadiah itu setelahnya, karena berhubung itu H-1 perpisahan TPQ. Nah, hadiahnya itu dibarengin sama perpisahan sama anak-anak TPQ, guru-guru ngajinya. Seperti itu. dan sebenarnya tuh kegiatan tadabbur alam emang dari kalian atau yang dari TPQ-nya udah ada tapi kalian ngikutin itu? Dari TPK itu sebenarnya udah ada, kayak tahun-tahun sebelumnya udah mereka udah mengadakan kegiatan tersebut. Jadi kami mengikuti. Tapi kalau untuk yang tahun-tahun sebelumnya itu dari TK-nya itu kayak nggak ada lomba-lombanya gitu loh. Jadi mereka hanya kayak dari TPQ jalan udah gitu. Terus sambil nyanyi-nyanyi kayak ya kayak nyanyi-nyanyi yang Arab-Araban gitulah. Tapi kalau gitu kan mungkin bagi anak-anak kan kayak kurang menyenangkan gitu ya, masa jalan-jalan aja. Jadi kita hanya nambahin kayak ada itu lomba-lomba tadi, Lomba biar bervariasi. bervariasi gitu. Nah, setelah melakukan proker tersebut, tujuan mungkin atau manfaat yang didapat untuk anak-anak atau untuk kalian sendiri gitu. Yang pertama mungkin biar bisa merangkul sih antara mbak-mbak, mas-mas KKN sama anak-anak TPQ juga. Untuk anak-anaknya mungkin senang atau refreshing atau gimana gitu dari anak-anaknya. Untuk anak-anak alhamdulillah pada Antusiasnya seneng sih, seneng banget. Soalnya kan ini kegiatan yang mungkin pertama bagi mereka dulu. Karena ada kegiatan ini yang bervariasi gitu. Dan untuk tadabbur alamnya itu emang selalu di wisata itu atau gimana? Nanti kayak selalu ke tempat kan ada wisata ya, Seleker itu. Itu emang setiap ada tadabbur alam ke situ atau ke yang lain juga? Untuk wisatanya emang ke alam, hanya ke Seleker, tapi sebelum puasa minggu lalu itu ibunya cerita, ibu guru TPQ-nya cerita bahwa kalau ada kegiatan berenang karena menyesuaikan dengan sunnah Rasul yang adalah di dalam Al-Quran. Oh ya, FYI Mbak, tadabbur alam ini, proker mengenai tadabbur alam ini kami mengangkat untuk jurnal. Angkat jurnal. Dengan judul apa tuh kalau boleh tahu? Ya nanti bisa dilihat kalau udah jadi. Ada ya masih proses nih. Bisa diperlihatkan lah ya nanti teman-teman. Ya udah, ini kan udah ngobrol banyak panjang kali lebar sama kalian tentang program tadabbur alam. Yang udah cukup kan? Ya, udah cukup untuk sekian. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bagi waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dusun Cangaan terletak di Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Kurang lebih terdapat 300 orang di Dusun Cangaan. Dusun Cangaan terletak di antara 3 dusun, yaitu di tengah-tengah Dusun Granjeng, Dusun Soropaten, dan Dusun Para Aji. Dusun Cangaan memiliki pesona alam yang asri dan segar. Karena di Dusun Cangaan masih banyak pepohonan dan pematang sawah. Dusun Cangaan terdiri dari pemukiman, persawahan, dan prasarana umum lainnya.
Dusun Cangaan dikenal sebagai dusun yang religius. Terbukti dari program keagamaan yang berjalan. Di antaranya adalah pengajian rutin hari Jumat, tadarus Al-Quran, dan pengajian rutin ibu-ibu. Di Dusun Cangaan terdapat Taman Pendidikan Al-Quran yang dikenal dengan nama TPQ Darussalam. Terdapat 4 kelas dengan jumlah murid keseluruhan 60 anak. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode UMI. Bagian besar mata pencaharian warga Dusun Cangaan adalah pertanian. Banyak petani yang memelihara hewan ternak sebagai pekerjaan sampingan. Selain itu, terdapat beberapa UMKM, antara lain keripik mie, peyek peto, besek, dan masih banyak yang lainnya.